Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya. Untuk pertemuan keberapa kita? Ke-8 ya? Iya Bu, ke-8. Iya. Taslim, ini keterampilan apa? Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Untuk minggu depan ya, mungkin kita tertunda karena minggu depan tuh ada rencana kita untuk mengadakan kuliah umum. Jadi tanggal 7. Jadi kita atur nanti ya, kita ubah tanggalnya. Semuanya, halo? Sudah banyak ini Ibu lihat yang hadir. Kita langsung saja ya mulai, karena Ibu juga sambil ngajar PPG nih, sambil-sambilan. Jadi silakan saja kelompok menyajikan PPT-nya. Nanti didiskusikan ya pertanyaan-pertanyaan. Seperti biasa. Ada pertanyaan, nanti dijawab. Kalau bisa kan setiap kelompok itu jawab juga ya, kelompok-kelompok yang lain. Jangan tidak menjawab. Ya, nanti baru Ibu menyimpulkan, jawab. Ya. Walaupun sambil ngajar PPG juga seperti itu. Mereka kadang-kadang diskusi baru Ibu ke kamu pakai 2 laptop Ibu. Jadi jalan semua. Ayo silakan. Hai dah. Saya panggil dulu yang kelompok ya. Nawal. Hadir Bu, hadir. Putri Nur Aziza. Ada Putri? Mana Putri? Ada. Jawab Putri. Iya Bu, saya hadir. Oksa, Amelia. Hadir Bu. Anissa. Hadir Bu. Hadir ya, orang 4. Ini dari mana kamu? PGSD mana? Palembang lah ya? Semuanya? Palembang Bu. Palembang ya. Nah, kamu berempat ini ya, nanti kamu sebagai penyaji, kamu juga monitor, yang mengatur ya, pertanyaan-pertanyaan, nanti pertanyaan juga ditulis di sini, dan kamu menjawab ya, nanti lemparkan dulu pertanyaan itu pada kelompok-kelompok ya. Setidaknya pertanyaan itu ada 5 lah ya. Jangan dikit ya, banyaklah anak cepat-cepat kamu. Walaupun Ibu pakai 2 laptop sambil ngajar 1 lagi, masih Ibu bisa mengaturnya. Ya, seperti biasa. Silakan. Baik Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, yang pertama itu ada Nawal Ramzia, yang kedua itu ada Putri Nur Aziza, yang ketiga saya sendiri, Oksa Amelia, dan yang terakhir ada Anissa Kurniasi. Di sini kami akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu keterampilan diskusi kelompok. Untuk yang pertama itu akan saya jelaskan sendiri mengenai pengertian diskusi kelompok. Menurut Thohirin 2007, halaman 291, diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang kedua itu ada menurut Muhammad Uzair Usman, diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada menurut Dewa Ketut Soekardi, diskusi kelompok adalah suatu pertemuan dua orang atau lebih yang ditunjukkan untuk saling tukar pengalaman dan pendapat, dan biasanya menghasilkan suatu keputusan bersama. Nah, menurut beberapa pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa diskusi kelompok adalah suatu bentuk kegiatan yang bercirikan suatu keterikatan pada suatu pokok masalah atau pertanyaan, di mana anggota-anggota atau peserta diskusi itu secara jujur berusaha memperoleh kesimpulan setelah mendengarkan dan mempelajari serta mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam diskusi. Yang selanjutnya itu ada peranan diskusi kelompok. Yang pertama itu ada menyusun rencana diskusi baik fisik maupun non-fisik seperti waktu, tempat, biaya, acara, jumlah anggota, penetapan tujuan dan alat-alat bantu yang diperlukan. Yang kedua ada mengemukakan tujuan diskusi kelompok, penyampaian topik diskusi termasuk penyampaian topik, tata tertib dan proses yang harus diikuti. Yang ketiga itu ada memelihara, mengontrol, menilai diskusi sehingga tetap pada jalur diskusi yang ditentukan dan tidak menyimpang dari tujuan. Yang keempat itu ada mengatasi situasi sulit, misalnya pertentangan pendapat atau pembicaraan dikuasai oleh seseorang. Yang selanjutnya itu membuat rangkuman hasil diskusi. Di dalamnya tercakup semua pendapat dan keputusan yang telah disepakati bersama, termasuk rencana diskusi berikutnya. Yang selanjutnya itu ada melaporkan proses dan hasil diskusi kepada pihak pembimbing. Next. Untuk ciri-ciri diskusi kelompok yang efektif, dilihat dari segi hasilnya. Ada masalah yang didiskusikan dapat terpecahkan. Ada keputusan yang dapat direalisasikan, waktu diskusi tidak diperpanjang, semua peserta diskusi menerima dan menghormati keputusan diskusi, meskipun di luar tempat atau waktu diskusi. Misalnya dari semua peserta mengambil bagian secara aktif, pertentangan pendapat dan ketegangan dapat diatasi sebelum diskusi selesai, diskusi memberikan rasa puas di antara anggotanya, keterampilan para siswa makin bertambah. Selanjutnya itu pengertian diskusi kelompok besar. Menurut Surajat 2010, jenis diskusi kelompok besar dilakukan dengan memandang kelas sebagai satu kelompok. Pada diskusi kelompok besar ini, guru sekaligus sebagai pemimpin diskusi. Siswa yang dipandang cakap dapat saja ditugasi guru sebagai pemimpin diskusi. Guru sebagai pemimpin diskusi berperan dalam memprakarsai terjadinya diskusi. Untuk itu, guru dapat mengajukan permasalahan-permasalahan serta mengklarifikasinya sehingga mendorong anak untuk mengajukan pendapat. Tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi kelompok besar itu yang pertama, dapat memperoleh informasi yang berharga dari teman diskusi dan pembimbing diskusi. Yang kedua, dapat membangkitkan motivasi dan semangat peserta didik atau siswa untuk melakukan sesuatu tugas. Yang selanjutnya, mengembangkan kemampuan siswa berpikir kritis, mampu melakukan analisis dan sintesis atas data atau informasi yang diterimanya. Yang selanjutnya itu ada mengembangkan keterampilan dan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat secara jelas dan terarah.
Next. Pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah bentuk mengajar klasikal biasa yang memungkinkan guru dalam waktu yang sama menghadapi beberapa kelompok kecil yang belajar secara berkelompok. Menurut Muhammad Uzair Usman, ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam mengajar keterampilan membimbing diskusi kelompok besar dan kecil, yaitu keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi, dan keterampilan menjelaskan. Apabila salah satu dari 4 keterampilan ini tidak dimiliki oleh guru, maka dalam membimbing diskusi kelompok kecil tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya itu ada karakteristik diskusi kelompok kecil. Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3 sampai 9 orang, idealnya 5 sampai 9 orang. Yang kedua itu berlangsungnya dalam interaksi secara bebas, tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung. Artinya, semua anggota kelompok mendapat kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lain. Yang selanjutnya, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Selanjutnya, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Dengan memperhatikan keempat karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah suatu proses pembicaraan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan atau masalah. Diskusi dalam kegiatan pembelajaran tidak jauh berbeda dengan karakteristik diskusi pada umumnya. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ada pemimpin diskusi seperti guru atau salah seorang teman dari siswa dalam kelompok tersebut. Untuk langkah-langkah membimbing diskusi kelompok kecil akan dijelaskan oleh Nawal Ramzia. Pada Nawal dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memimpin diskusi kelompok kecil. Setiap metode pembelajaran termasuk diskusi diarahkan untuk terjadinya proses pembelajaran secara aktif dan efektif untuk mencapai tujuan kompetensi pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena itu, agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam melaksanakan kegiatan diskusi tersebut harus memperhatikan atau mengikuti beberapa aspek berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Kegiatannya antara lain merumuskan tujuan dan topik yang akan didiskusikan, mengembangkan masalah, catat kesalahan yang menyimpang. 2. Memperluas masalah adalah merangkum kembali permasalahan supaya jelas, menjelaskan gagasan peserta didik dengan memberikan informasi yang jelas untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi. Yang keempat, meningkatkan partisipasi siswa untuk mendorong siswa atau peserta didik ikut aktif turun rambung dalam proses diskusi, agar ada beberapa aspek yang perlu ditempuh guru atau pemimpin diskusi. Yang kelima, memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi, terkait dengan memancing semangat berpikir peserta didik, memberikan kesempatan kepada yang belum berbicara, mengatur jalan sidang diskusi, dan mengomentari pendapat yang dikemukakan. Baiklah, untuk keuntungan diskusi kelompok kecil, saya kembalikan kepada moderator. Untuk keuntungan diskusi kelompok kecil akan dijelaskan oleh Anissa Kurniasi. Kepada Anissa, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya keuntungan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, termotivasi oleh kehadiran teman. Yang ketiga, mengurangi sifat pemalu. Yang keempat, anak merasa terikat untuk melaksanakan keputusan kelompok. Yang kelima, meningkatkan pemahaman diri anak. Yang keenam, melatih siswa untuk berpikir kritis. Yang ketujuh, melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Yang kedelapan, melatih siswa dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Selanjutnya itu ada kelemahan diskusi kelompok kecil. Yang pertama, waktu belajar lebih panjang. Yang kedua, dapat terjadi pemborosan waktu.
Yang ketiga, anak yang pemalu dan pendiam menjadi kurang agresif. Yang keempat, dominasi siswa tertentu dalam diskusi. Yang kelima, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Semua kekurangan tersebut dapat ditekan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru untuk mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas, memahami kesulitan siswa, dan membagi perhatian pada semua kelompok. Untuk mendapatkan hasil maksimal di dalam diskusi kelompok kecil, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru untuk memimpin diskusi kelompok. Hal-hal yang harus dihindari tersebut adalah, yang pertama, topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Yang kedua, terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberi jawaban yang terlalu banyak. Yang ketiga, membiarkan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Yang keempat, membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang kelima, terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan yang sebetulnya tidak penting. Yang keenam, tidak memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Yang ketujuh, tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Yang kedelapan, gagal menutup diskusi dengan efektif. Selanjutnya ada komponen keterampilan diskusi kelompok besar dan kecil. Dalam membimbing diskusi kelompok besar atau kecil, secara efektif ada beberapa komponen yang harus dimiliki oleh guru. Di antaranya, yang pertama itu memusatkan perhatian siswa, yang kedua memperjelas masalah atau uraian pendapat, yang ketiga menganalisis pandangan, yang keempat meningkatkan uraian, yang kelima menyebarkan kemampuan berpartisipasi, dan yang keenam itu menutup diskusi. Yang pertama itu ada memusatkan perhatian. Usaha memusatkan perhatian siswa haruslah dilakukan dengan cara yang dapat membuat siswa tertarik melalui mengikuti pembelajaran terutama dalam diskusi kelompok kecil. Karena itu dalam keterampilan memusatkan perhatian terdapat beberapa aspek yang dapat menunjang jalannya pemusatan perhatian anak dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memusatkan perhatian siswa, diantaranya yang pertama merumuskan tujuan diskusi, yang kedua menetapkan topik atau permasalahan, yang ketiga mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi, yang keempat merangkum hasil diskusi. Yang kedua itu ada menganalisis masalah atau uraian pendapat. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pemimpin diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, sehingga menjadi jelas dipahami oleh seluruh peserta diskusi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak atau meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan. Yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikan, seperti melalui ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Yang akan dijelaskan oleh Ziza. Silahkan. Baiklah, komponen keterampilan diskusi kelompok besar dan kecil yang ketiga, yaitu menganalisa perbedaan pandangan. Guru memanfaatkan perbedaan ini untuk memaksimalkan alternatif jawaban terhadap masalah yang dibahas, sehingga peserta didik kreatif dengan berpartisipasi aktif. Yang dapat guru lakukan adalah meneliti apakah pandangan yang dikemukakan oleh siswa cukup memiliki dasar argumentasi yang kuat, memperjelas hal-hal yang disepakati dan hal-hal yang tidak disepakati. Kemudian yang keempat, meningkatkan uraian.
Diskusi melatih siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif. Agar tujuan dapat tercapai, maka guru sebagai pembimbing diskusi harus mendorong siswa mempertajam atau menyempurnakan uraian yang disampaikan. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa, ikut serta dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang dapat ditempuh oleh guru. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Kemudian yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal maupun nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut menggugah siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kelompok. Kemudian yang keempat, memberikan waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. Komponen yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 1. Memberikan stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya hingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Kemudian yang kedua, mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu dengan cara terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Kemudian yang ketiga, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi dan interaksi di antara peserta diskusi. Dan yang keempat, menghindari respon siswa yang bersifat serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Yang keenam, menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi dapat menyampaikan ide atau pemikirannya, sehingga setelah berakhir didapatkan kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dalam menutup diskusi adalah membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran, menyampaikan catatan tindak lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang dilakukan seperti melalui observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Tujuan memimpin diskusi kelompok besar dan kecil adalah 1. Setiap peserta dapat saling berbagi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. Yang kedua, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang ketiga, peserta didik terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun beberapa manfaat dari siswa dalam melaksanakan diskusi kelompok besar dan kecil, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi, meningkatkan disiplin, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan sikap saling membantu, dan meningkatkan pemahaman. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kepada yang bertanya, kami persilahkan. Saya Oksa. Ya, dipersilahkan. Baiklah, saya Putri Andani dari kelas Palembang ingin bertanya bagaimana cara guru untuk meningkatkan keaktifan siswa untuk berdiskusi. Itu saja, terima kasih. Baiklah, kepada teman yang ingin bertanya lagi. Saya Oksa. Ya, persilakan.
Baiklah, perkenalkan saya Dea Fitsia Sanzela dari kelas Indralaya, perwakilan kelompok 1, izin bertanya. Pada slide ke-16, kelompok 10, mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam diskusi kelompok kecil, yaitu topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menentukan topik diskusi yang sesuai dengan minat siswa tersebut? Terima kasih. Maaf teman-teman, mungkin moderatornya terkendala sinyal, jadi sementara waktu saya yang mengambil alih. Kepada teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan, silakan disampaikan. Langsung Saya saja moderator. dipersilakan. Ya, silakan Alivia. Baiklah, perkenalkan nama saya Alivia Nustiti dari kelas Palembang, izin bertanya. Salah satu dari langkah-langkah membimbing diskusi kelompok tadi ada memusatkan perhatian peserta didik dengan cara yang dapat membuat siswa tertarik. Nah, tolong berikan contohnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, jika masih ada yang mau bertanya, dipersilakan. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya moderator. Untuk teman-teman yang mau bertanya, ya. Baiklah, perkenalkan. Saya Safia Triutami dari kelas Indralaya, izin bertanya. Tadi kan kelompok 10 sudah menjelaskan tentang kelemahan diskusi kelompok kecil, yaitu di poin kelima tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok ini, agar tujuan dari pembelajaran itu dapat dicapai. Terima kasih. Wah, terima kasih. Silakan untuk teman-teman 1 pertanyaan lagi. Silakan disampaikan pertanyaannya. Atau jika ada kendala dalam audionya, bisa diketik dalam kolom chat untuk 1 pertanyaan. Sepertinya moderatornya sudah kembali ke forum. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah masih ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Jika sudah tidak ada lagi, berikan kami waktu mendengar pertanyaan dari kalian.
Halo, kenapa diam kamu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertanyaan, Bu, di slide. Oh, menulis pertanyaan ya? Iya, Bu. Ya, nanti langsung jawab ya. Nanti terakhir baru Ibu jawab. Ibu lihatnya ada tulisan pertanyaannya ya. Karena ini sambil ngajar tidak begitu mendengar. Jadi tulisan saja, nanti Ibu jelaskan, ini Ibu tutup. Sudah dijawab belum ini? Kekuatan bahasa Indonesia. Sudah belum dijawab? Ya. Kelompok? Ini pertanyaan Belum, Bu. Livia, Dea, Putri, dan Sapera. Sudah dijawab belum? Belum, Bu. Halo? Sudah jawab belum? Baru mau dijawab. Baru mau jawab ya. Ya, Ibu dengar saja ya. Karena sini nih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua itu dari Dea Fitria Zenzela. Pertanyaannya yaitu pada slide ke-16 mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam diskusi kelompok, yaitu topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan maaf tadi kendala sinyal. Nah, jadi dalam melakukan diskusi itu kita harus memperhatikan beberapa hal agar sebuah topik itu diminat peserta didik. Yang pertama itu topik itu tidak terlalu asing bagi peserta didik. Artinya sudah diketahui dan ada kemungkinan untuk memperoleh bahan. Nah, yang kedua itu menarik untuk diskusikan. Pemilihan topik yang baik akan menimbulkan atau menarik minat peserta dalam berdiskusi. Peserta akan termotivasi untuk mengeluarkan idenya dalam pemecahan masalah jika masalah tersebut menurut mereka menarik. Nah, yang selanjutnya itu masalah dalam topik harus mengandung banyak kemungkinan jawaban dan setiap jawaban dapat diuji kebenarannya. Kemudian pemilihan topik jangan terlalu luas. Dan selanjutnya topik yang dipilih harus memiliki manfaat diskusikan serta dapat menarik minat peserta sehingga mampu mengeluarkan pendapat-pendapat baru untuk bahan perbandingan dalam penyelesaian masalah. Yang terakhir itu yang dipilih harus sesuai dan ditulis oleh seluruh didik. Apakah ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban? Kepada teman-teman yang lain, apakah ingin menambahkan jawaban? Baiklah, jika tidak ada, kepada Dea Fitria, apakah jawaban saya sudah bisa dimengerti? Ya, terima kasih Saudari Oksa. Terima kasih kembali. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Putri Anda akan dijawab oleh Putri Nur Aziza. Putri, saya persilahkan. Pertanyaan dari Putri Andani, yaitu bagaimana cara guru untuk meningkatkan keaktifan siswa untuk berdiskusi. Jadi di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan keaktifan diskusi siswa. Yang pertama, guru harus mengenal setiap siswa, mengenal nama-nama siswa yang ada di kelas. Karena
Dengan guru mengenal nama-nama siswa itu bisa memicu atau membangun iklim kondusif di dalam kelas. Kemudian yang kedua, pancing kerjasama. Bagaimana cara memancing kerjasamanya? Kita bisa memberikan pertanyaan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok, di mana kalau dilakukan secara individu oleh siswa tidak akan selesai. Maka harus dikerjakan secara berkelompok atau bekerja sama. Yang ketiga yaitu keep moving, di mana di sini siswa diminta untuk menyampaikan ke depan kelas, berbicara ke depan kelas mengenai informasi apa saja yang sudah mereka dapat dari diskusi tersebut. Kemudian yang keempat, pengaturan denah duduk. Jadi mengatur denah duduk itu juga sangat berpengaruh dalam diskusi, karena siswa yang cenderung pendiam jangan ditempatkan bersama siswa yang pendiam juga, karena nanti akan menghasilkan kelas yang kurang aktif. Kemudian pertanyaan yang ditingkatkan. Jadi yang kelima itu meningkatkan pertanyaan yang diberikan kepada siswa, di mana dengan pertanyaan yang meningkat, itu akan mendorong siswa untuk mengingat dan menghafal materi yang sudah disampaikan, dan memancing siswa untuk aktif dan menyampaikan pendapat-pendapatnya dan informasi yang sebelumnya sudah mereka dapat. Kemudian yang keenam itu ada tricky. Di sini apabila sebelumnya apabila cara-cara sebelumnya tidak menghasilkan siswa yang aktif, maka kita bisa menerapkan tricky ini, di mana kita memberikan kertas-kertas kecil kepada siswa untuk menyampaikan pertanyaannya di dalam kertas tersebut, atau menyampaikan jawabannya di dalam kertas tersebut. Nah, setelah itu barulah didiskusikan. Kemudian yang ketujuh itu salah bukan masalah. Maksudnya salah bukan masalah di sini, apabila siswa menjawab dengan jawaban yang salah, maka kita tidak harus menyalahkan siswa tersebut, tetapi bukan dengan cara dimarah seperti itu, tapi kita luruskan dan kita berikan jawaban yang benar, begitu. Mungkin itu saja jawaban untuk pertanyaan Putri Andani. Kembali ke moderator. Andani. Maaf teman-teman, sepertinya moderator terkendala sinyal lagi sehingga dia keluar masuk Zoom. Jadi pertanyaan selanjutnya yaitu akan dijawab oleh Anissa Kurniasih, yaitu pertanyaan dari Dea. Dipersilahkan kepada Anissa untuk menjawab. Baiklah, saya Anissa Kurniasih akan menjawab pertanyaan dari Alivia. Pertanyaannya adalah, salah satu dari langkah-langkah membimbing diskusi kelompok adalah memusatkan perhatian peserta didik dengan cara membuat siswa tertarik. Nah, berikan contohnya. Yang pertama itu, merumuskan tujuan pada awal diskusi, disertai dengan pengenalan topik atau masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan tujuan yang ingin dicapai atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab melalui kegiatan diskusi. Yang kedua itu, menyatakan dengan tegas masalah-masalah khusus yang sedang dibahas dan menyatakannya kembali apabila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, menandai terjadinya perubahan yang tidak relevan yang dapat membawa diskusi ke arah yang menyimpang. Bila hal ini terjadi, guru hendaknya segera menghentikan penyimpangan tersebut dengan cara yang halus agar tidak menyinggung perasaan siswa. Misalnya, dengan memberikan komentar yang membuat siswa menghentikan pembicaraan yang menyimpang atau mengajukan pertanyaan yang menyadarkan
sisa-sisa akan terjadinya penyimpangan. Yang keempat itu dapat membuat rangkuman tentang pembahasan yang disepakati pada tahap-tahap tertentu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Yang selanjutnya itu ada memperjelas masalah atau uraian pendapat. Dalam suatu diskusi sering terjadi perdebatan sengit yang disebabkan oleh kurang jelasnya gagasan atau ide yang dikemukakan oleh anggota. Untuk itu, guru atau pembimbing diskusi berkewajiban memperjelas pendapat yang diajukan oleh siswa sehingga salah pengertian tidak terjadi. Yang keenam itu menganalisis pandangan, cara menganalisis pandangan peserta diskusi. Yang selanjutnya itu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Guru sebagai pemimpin diskusi perlu berusaha mendorong dan menyebarkan kesempatan berpartisipasi sehingga setiap anggota kelompok mempunyai peran dalam menghasilkan keputusan atau kesimpulan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan. Jika tidak ada, apakah kepada Saudari Dea sudah jelas atau memiliki pertanyaan tambahan? Apakah Saudari Dea sudah jelas? Maaf, Putri Aziza, itu pertanyaan Alivia tadi yang dijawab Anissa. Oh iya, maaf. Ya, pertanyaan Alivia. Kepada Saudari Alivia sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu dari Safera akan dijawab oleh Nawal. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Safera. Tindakan apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok ini agar tujuan dari pembelajaran dapat tercapai? Langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam persiapan diskusi diantaranya: 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. 2. Menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. 4. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknisi pelaksanaan diskusi. Misalnya ruangan kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus. Manakala yang diperlukan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baiklah, dipersilakan untuk teman-teman yang ingin menambahkan. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Nawal? Jika tidak ada, untuk Saudari Safera, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas, moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Apakah moderator Oksa sudah ada di dalam Zoom? Sepertinya Oksa belum masuk Zoom. Jadi, bagaimana? Ibu, maaf, ini langsung ditutup atau bagaimana ya, Bu? Baiklah, mungkin ditutup terlebih dahulu ya, teman-teman. Begitu. Sampai sini dulu diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu teman-teman. Mungkin Ibu Nurnya masih ngajar. Bagaimana ini sudah, Taslim? Untuk diskusinya sudah, Bu. Mungkin teman kelompok 10 tampilin lagi pertanyaan tadi. Diskusinya sudah. Ya, Bu. Tampilkan pertanyaannya tadi ya. Nah, ini akan saya jawab. Jadi saya tadi jawab sana, nanti jawab sini. Ini pertanyaan Alipia. Salah satu dari langkah-langkah membimbing diskusi kelompok ada memusatkan perhatian peserta didik dengan cara yang dapat membuat tertarik. Berikan contoh. Contohnya kan kalau namanya membimbing, berarti ada kelompok. Ya. Kelompok itu tadi ada kelompok kecil. Kelompok kecil yang tadi 5, ya, setidaknya 2 orang sudah masuk kelompok. Ya. Dua berpasangan sebangku itu juga sudah masuk dikatakan kelompok. Ya. Sampai 9 orang. Nah, jadi mereka itu komunikatif berdua. Nah, karena komunikatif berdua, berarti untuk memusatkan perhatian ada yang dibicarakan atau ada yang ditulis, diisi, ya, atau ada yang dibuat bersama-sama. Nah, perhatiannya fokus pada apa yang mereka kerjakan. Nah, ada yang diisi, walaupun dia berbicara, oh ini harusnya begini. Nah, bicara, kemudian mereka isi. Nah, fokus perhatiannya pada soal atau bentuk LKPD, ya, atau karya yang mereka buat bersama. Itu perhatiannya. Contohnya seperti itu, gurunya membimbing, ya. Kalau kelompoknya ada 5, itu gurunya bukan di satu kelompok saja keliling, ya. Kelompok ini kalau kurang paham dibimbing, oh ini yang harus dikerjakan, ya. Bicarakan. Nah, kemudian kelompok lain juga, ya. Ya, tentunya pertama guru itu menjelaskan apa yang akan dikerjakan itu. Ya, kalau biasanya kalau kelompok ini mengerjakan yang bentuknya LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Nah, di dalam LKPD lah mereka itu bekerja, walaupun eksperimen, tapi mengisi yang ada isian di LKPD, tapi prakteknya misalnya eksperimen. Jadi ada yang dikerjakan, itu intinya perhatiannya ke sana. Gurunya bimbing kalau dia belum paham, ya. Itu intinya. Jadi yang tadi ya ditanyakan. Yang kedua, Dea Pisria Sanjela. Pada slide ke-16, hal-hal yang harus dihindari dalam diskusi kelompok kecil, yaitu topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Kenapa tidak sesuai dengan minat? Ya? Apa penyebab yang tidak minat itu? Nah, harus kita lihat kenapa, ya. Kita membentuk kelompok diskusi itu harus sesuai dengan minat siswa, ya. Itu
memang kalau tidak sesuai topik itu berarti tidak bagus ya. Topik itu kan sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kita ambil dari materi itu. Jadi perhatian juga bagi guru supaya materi itu yang untuk didiskusikan itu topiknya disesuaikan dengan usia siswa. Ya. Kelas berapa dianya, materi apa. Nah, semenarik mungkin supaya dia senang untuk menyelesaikan ya tugas itu. Kalau itu LKPD menjawabnya. Kan kadang-kadang juga di LKPD ada pertanyaan, tapi pertanyaan itu untuk mengisi kolom. Bukannya seperti evaluasi, beda. Ya, untuk didiskusikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara guru untuk meningkatkan keaktifan siswa untuk berdiskusi. Nah, tentunya gurunya harus bersemangat, ya. Gurunya memberikan contoh-contoh, nah nanti siswanya bisa aktif bekerja. Dan gurunya mengawasi, jangan gurunya tinggalkan. Ada ini yang gurunya sudah anaknya berdiskusi, dia tinggalkan. Berarti kan tidak aktif. Sudah itu diperhatikan juga kan ada yang monopoli. Nah, siswa yang pintar kadang-kadang dia sendiri yang mengerjakan, kawannya didiamkan melongo. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh guru, ditegur. Jadi gurunya sambil melihat catatan observasinya, keaktifannya, berkeliling. Jadi ditegur, kamu saya catat. Nah, jadi dia harus berani membagi ilmu pada temannya. Ya. Jadi gurunya harus bawa contengan, checklist, ya, hasil observasi. Siapa yang berpartisipasi, siapa yang tidak. Di situ kelihatan nanti keaktifannya. Ya, siapa yang disiplin, siapa yang menjawab, siapa yang komunikatif, itu ada checklist-checklistnya. Nah, yang keempat, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh guru untuk mempersiapkan siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok agar tujuan dapat tercapai. Tentunya kan guru menyiapkan LKPD, salah satu perangkat RPP. Nah, di LKPD ini dijelaskan apa yang harus dikerjakan. Jadi langkah-langkah apa? Kalau dia memang harus membawa alat sebelumnya, ya diinformasikan sehari sebelumnya. Bawa apa? Mungkin dia disuruh untuk alat panas di sekolah tidak ada, ya, perambatan panas, ada sendok, ya, harus ada apalagi gelas misalnya. Nah, guru menyiapkan termos air panas untuk air panasnya. Nah, dia bawa itu. Nah, yang bawa alat itu informasikan sebelumnya. Jadi diinformasikan. Kemudian pada saat akan melaksanakan diskusi itu diberitahu soalnya, ya. Nanti untuk anak, ya, bukan untuk kamu yang diskusi sekarang. Yang diceritakannya untuk anak SD saat kita mengajar, ya, saat mengajarkan mereka kan akan kita membuat LKPD sebelumnya. Nah, sebelum memberikan pada mereka itu diberitahu petunjuk kerja. Jadi di LKPD bagusnya dibuat petunjuk kerja, terutama eksperimen, ya, praktek, ya, IPA.
yang tentang praktek lah, yang materi lain juga kalau ada kaitan tentang praktek, ya silakan. Kalau bahasa misalnya wawancara, nah harus ada lembar wawancara, teksnya yang dibaca, dijelaskan dulu, baru mereka wawancara, nanti hasilnya didiskusikan. Jadi seperti itu, ada step by step-nya ya, supaya jelas. Tidak langsung disuruh diskusi kalau anak-anak. Kalau kamu kan sudah paham, sudah tahu. Nah, lain untuk mahasiswa kan harus punya ide mahasiswa. Harus kreatif. Pola berpikirnya beda. Ya, sudah paham belum? Halo? Ini ada yang ngelamun, ini Ibu ngelihat. Halo, sudah bisa? Sudah? Sudah ya. Nanti untuk minggu depan, kita kan 1 minggu lagi ya ngabisi 8 keterampilan, yaitu keterampilan bervariasi. Nah, kalau sudah itu kita UTS. Ya, sudah UTS kita baru ada pertunjukan praktek yang video. Siap ya kalian? Sudah kita tutup hari ini. Mana kelompok penyaji? Ya, Bu. Ya, kelompok penyaji. Ibu ini sambil ngajar. Jadilah ya. Kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana keterampilan menjelaskan. Berarti harus memahami materi, harus memahami peserta didik, harus banyak-banyak paham tentang jawaban pertanyaan, dilihat waktunya, jadi lebih terarah. Nah, sekarang membimbingnya juga, bagaimana membimbing diskusi supaya lebih terarah, mencapai tujuan pelajaran, ya, tidak menyimpang. Fokusnya kepada peserta didik. Ya, tutuplah. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa doa penutupnya. Siapa yang baca doa penutup? Silakan. Kelompok kamu cewek semua, cari kelompok lain bisa bantu. Siapa? Taslim bisa bantu? Baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri perkuliahan kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk dapat mendapatkan hikmat dari pembelajaran hari ini. Untuk yang muslim saya pimpin dan yang non-muslim bisa menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yuhibbu yazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamatan fid wa qiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa tamnan lana quwwatan lisan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
bermanfaat apa yang kita pelajari ya. Saya juga mengucapkan maaf kalau ada yang salah karena sambil-sambilan ini dua ngajarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dalam perkuliahan pembelajaran mikro hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan juga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik ya. Boleh lip Apipah. Halo. Boleh lip, silakan.